Masih bersama kami di Newsroom. Nah, ini kebijakannya sudah diberlakukan di 2018. Lalu sebenarnya apakah wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah diajak berdiskusi terkait kenaikan NJOP 2018? Pak Taufik nih. Saya kira belum ya. Saya kira belum. Kita DPRD belum diajak diskusi tentang hal ini. Saya nggak tahu kalau fraksi yang lain. Kalau fraksi Demokrat kita belum pernah diajak bicara tentang hal ini. Yang seyogianya terkait kebijakan ini harusnya DPRD diajak bicara. Walaupun ini yang tahun lalu juga dinaikkan juga, tapi tetap harus ada proses diskusi. Jadi gini Mbak. Undang-undang tentang pemerintahan daerah itu jelas bilang bahwa yang disebut pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif. Nah, karena ini kebijakan yang berdampak luas, yang terkena dampak dari kebijakan ini banyak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kebijakan seperti ini didiskusikan dengan DPRD DKI. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan perekonomian yang saat ini sedang lesu, dengan nilai dolar yang tinggi, gitu, justru ini akan makin memberatkan masyarakat. Nah, ke depan kita berharap kebijakan ini ditunda dulu. Dikaji kembali secara mendalam dengan memasukkan berbagai faktor, kemudian ya ajak kita DPRD untuk bicara, untuk ngomong. Dari fraksinya Pak Pantas juga belum diajak? Iya, sama sekali belum pernah diajak. Dan ya dalam banyak kebijakan-kebijangan juga kita tiba-tiba sering kaget. Kita sering kaget karena keluar begitu aja. Ada kejutan begitu ya dengan lahirnya kebijakan baru. Mas Angga, mungkin nggak sih ini kebijakannya dipending dulu, dievaluasi bersama-sama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta? Ya, tentunya setiap kebijakan itu kan rujukannya kan dari RPJMD. Nggak mungkin setiap kebijakan itu muncul tiba-tiba. Hanya mungkin nanti kan secara teknisnya tentunya proses komunikasi di internal. Saya pikir antara DPRD dan Anies Sandi sebenarnya juga cukup harmonis ya selama ini. Jadi saya pikir hal-hal ini bisa dibicarakan. Tapi saya ingin berdiskusi lebih lanjut itu terkait tadi soal zonasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang sebenarnya hal yang paling urgent menurut saya untuk segera dievaluasi. Itu kalau nggak salah Perda 1 tahun 2014 itu mengenai tentang tata ruang RDTR dan lain sebagainya. Saya rasa sebenarnya hal itu yang menurut hemat kami dari DPRD juga harus segera gitu ya, membahas hal tersebut, karena sebenarnya ujung-ujungnya itu ya di tata ruang tersebut gitu loh. Perkara mana yang mau mahal, mana yang mau murah, terus juga perubahannya bagaimana ya, karena juga menurut saya banyak yang udah Bang Taufik, Pak Pantas, banyak yang udah miring-miring gitu loh. Kayak misalnya di dekat-dekat sini aja lah, Senopati yang itu RDTR-nya pemukiman, tapi faktanya udah menjadi kawasan komersil, kafe dan lain sebagainya. Kafe restoran, bisnis di Kemang misalnya. Nah, itu kan kalau bisa ya karena realitasnya udah seperti itu ya memang harus ada perubahan. Nah, saya pikir acuannya itu sebenarnya RDTR tersebut gitu loh. Karena yang pajak dan lain sebagainya itu sebenarnya ya mengikuti RDTR yang ada gitu. Kalau memang itu kawasan komersil ya kita sepakat itu untuk mungkin bisa lebih mahal. Tapi kalau memang untuk pemukiman dan lain sebagainya itu tentunya harus lebih murah lah seperti Pak Taufik gimana nih? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Apa yang Bang Angga Wira sebutkan ini benar. Artinya memang harusnya peraturan gubernur tentang NJOP ini acuannya adalah dari Perda RDTR tadi, rencana detail tata ruang tadi. Nah, RDTR-nya sendiri belum direvisi, tapi kok tiba-tiba pergubnya udah keluar. Nah, saya sendiri kebetulan di Balekda, di Bapemperda, di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sampai hari ini kita nggak pernah terima tuh draft untuk revisi Perda RDTR. Artinya harusnya direvisi dulu, lalu baru ada kenaikan NJOP. Dari Perda itu akan kelihatan mana zonasi bisnis yang sesungguhnya, mana yang pemukiman sesungguhnya. Nah, setelah itu baru tentukan, untuk zonasi bisnis naikin sekian persen. Nah, itu saya sepakat kalau begitu. Ini Pak Taufik, terus Pak Pantas sebenarnya punya PR setelah ini untuk berkomunikasi, mencari solusi agar memang kenaikan NJOP ini tepat sasaran. Nah, sekarang sektor properti mengalami kelesuan. Tidak nilai jualnya, lalu daya beli masyarakat ini menurun terkait kenaikan dolar, lalu suku bunga BI. Pak Pantas, dengan adanya kenaikan NJOP ini, seberapa susahkah masyarakat bisa mendapatkan rumah di Jakarta? Iya, semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan itu. Padahal karena mahal ya Pak. Yang mau saya sampaikan sebenarnya ya
mungkin sense of crisis-nya gubernur perlu ditingkatkan. Gitu. Kebijakan-kebijakan ini perlu melihat momentum, waktu, dan lain sebagainya. Tapi momentum dan waktunya menurut Anda Ya, saat menurut ini saya tidak tepat atau tidak? Tidak. Tidak tepat karena situasi ya moneter, situasi ekonomi, situasi fakta-fakta lapangan menunjukkan sangat-sangat tidak tepat. Jadi saya pikir ya itu ada tawaran yang menarik dari seperti apa kata Pak Taufik, ya mungkin ditunda dulu pemberlakuannya sambil eksekutif mempercepat pengajuan rancangan perubahan RDTR tersebut. Karena kita sepakat bahwa RDTR adalah menjadi acuan segala-galanya. Termasuk juga acuan pengajuan prinsip-prinsip pembangunan. Fakta sekarang ini di DKI Jakarta ruang terbuka hijau itu sangat sedikit, minim sekali. sangat minim. Itu fakta. Nah, artinya apa? RDTR ataupun RT/RW yang pernah ada selama ini ternyata juga tidak mampu mengontrol pertumbuhan perkembangan. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa terjadi pembangunan yang menyimpang daripada RT/RW. Solusinya apa Pantas? Solusinya harus lebih konsisten di dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dan penegakan hukumnya terhadap itu juga harus kuat. Dan jangan terlalu mudah Pergub ataupun gubernur mengeluarkan SK-Gub atau Pergub yang merupakan penyimpangan daripada RDTR itu tadi. Mas Angga, ini momentumnya belum tepat, tapi betul fakta di lapangan memang yang selama ini harusnya menjadi pemukiman, tapi digunakan sebagai sentra bisnis, sebut saja Senopati dan Kemang. Dari dua hal yang berbeda ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Ya memang kan bicara perkembangan kota kan sangat dinamis ya. Seharusnya memang semua aturan itu bisa memprediksi atau memforecasting kondisi sosial ekonomi yang terjadi di wilayah tertentu. Tapi kadang-kadang mungkin prediksinya perkembangannya lebih cepat. Apalagi kalau Jakarta bicara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya pasti selalu di atas rata-rata nasional. Nah, tentunya memang perlu suatu kebijakan yang memang mampu merespon dengan cepat. Nah, saya rasa kalau terkait tadi mengenai nilai jual objek pajak dan lain sebagainya, tentunya ini kan memang hasil evaluasi yang memang dilakukan setiap tahun gitu kan. Ada kenaikan dan lain sebagainya. Saya sepakat tadi dari pembicaraan kita, ya memang harus di review kembali misalkan apakah sudah tepat atau gimana, karena ujung-ujungnya tadi RDTR ini menjadi salah satu acuan juga ketika ingin melakukan perubahan-perubahan yang ada. Lalu bagaimana ruang terbuka hijau, berapa persen dan lain sebagainya, ini harus jadi satu kesatuan, karena juga faktanya di lapangan untuk pengadaan misalnya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya, proses dan lain sebagainya itu juga nggak mudah juga kan, aturan-aturan yang ada dan lain sebagainya juga terkadang juga jadi memperlambat hal tersebut. Pak Taufik, Anda yang setuju dan terbatas sekali lagi tadi sangat pro dengan masyarakat yang menengah ke bawah ya, agar ini tidak kemudian menjadi golongan yang nantinya harus membayar pajak juga karena NJOP-nya naik. Tapi di sisi lain, kalau bicara soal properti, ada juga keberadaan para pengusaha yang menjerit juga di sektor properti yang lesu, lalu NJOP-nya naik. Ini seperti apa sebenarnya peran dari pemerintah yang Anda lihat, tidak pro pengusaha kah atau tidak peka terhadap kondisi saat ini? Kembali saya ngelihat gini ya, ketika sebuah kebijakan diambil itu harusnya stakeholder diajak ngomong. Oke, kalau kita bicara kenaikan NJOP, artinya stakeholder yang akan terkena dampak dari kebijakan ini siapa? Ya pengusaha. Pertanyaan saya, pada saat sebelum kebijakan ini dikeluarkan, Pergub ini dikeluarkan, pengusaha diajak bicara nggak? Kalau nanya ke pengusaha pasti keberatan, Pak. Nggak, artinya kan apapun itu harus didengarkan. Harus didengarkan gitu loh, karena yang namanya kebijakan memang ada pro dan kontra. Memang tidak semua kebijakan bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Tapi dari sisi penguasa ya Anies Sandi ya harusnya bisa mengakomodir semua masukan-masukan dan meminimalisir tingkat resistensi, baik dari sisi pengusaha ataupun dari sisi masyarakat kecil. Baik. Nah, solusi paling tepat menurut saya adalah ya segera percepat proses revisi Perda RDTR. Karena permasalahan terjadi di banyak hal. Iya, ini saya temukan di lapangan,
ada yang di dalam peta zonasi warnanya hijau, ya artinya peruntukan taman gitu ya, peruntukan ruang terbuka, tapi existingnya adalah kantor kelurahan misalnya. Oke. Kemudian ada yang diperuntukannya warnanya coklat untuk sekolahan, tapi existingnya kuburan misalnya, pemakaman, kan nggak benar ini. Nah ini yang mesti diperbaiki. Artinya proses pendataan dari bawah di tiap kelurahan dan kecamatan untuk supaya nanti draft perda yang disampaikan ke DPRD untuk kemudian dibahas secara bersama-sama ini benar-benar detail. Jadi kita tahu secara pasti lokasi per lokasi, titik per titik, mana sih sebenarnya yang layak untuk NJOP-nya dinaikin. Seberapa panjang prosesnya? Butuh waktu berapa lama untuk itu semua? Saya pikir dengan birokrasi yang banyak hari ini, dengan aparat yang banyak hari ini, dan ada goodwill atau kemauan dari semuanya, saya pikir bisa saja cepat. Bisa saja cepat. Ya. Artinya tidak membutuhkan banyak waktu ya. Pak Pantas, ini dengan kenaikan NJOP, apa yang Anda lihat dari keberlangsungan pasar properti? Memang kenaikan NJOP yang paling besar ada di daerah-daerah strategis seperti di Sudirman. Ini daerah-daerah yang selama ini dikenal mahal, menjadi lebih mahal. Tapi di kondisi sekarang yang lagi sulit di dunia properti, apakah ini juga mengancam keberadaan? Jadi begini, muara dari semua pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat seluruhnya, ya. Muaranya adalah itu. Dan dalam konteks itu kita harus melihat hak dan kewajiban. Dengan NJOP kita mau mencoba melihat bahwa masyarakat adalah sumber pendapatan melalui peningkatan NJOP yang berdampak kepada peningkatan PAD. Tetapi masyarakat juga harus bisa merasakan kewajiban apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai konsekuensi dari kewajiban masyarakat tersebut. Nah, itu yang sekarang ini belum terlihat. Belum terlihat. Nah, yang mau saya soroti yang pertama adalah waktu pemerintahan dulu konsepnya sangat jelas, yaitu mencoba memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu antara lain melalui pembangunan RPTRA yang cukup masif di seluruh wilayah DKI Jakarta, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya. Nah, kemudian juga hunian-hunian yang layak. Hunian-hunian yang layak dengan membangun sebanyak-banyaknya rumah-rumah susun sehingga masyarakat sungguh-sungguh bisa hidup di tempat-tempat yang sungguh-sungguh layak manusiawi. Karena juga tidak manusiawi pemerintah memperlakukan rakyatnya kalau membiarkan masyarakat hidup di tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, jadi dua hal itu harus menjadi perhatian. Kalau pemerintah sekarang melalui NJOP yang meningkat ini menuntut kewajiban yang lebih besar dari masyarakat, maka konsekuensinya pemerintah juga harus membayar kepada masyarakat melalui pemberian hak yang lebih besar kepada masyarakat. Terima kasih Pak Pantas. Terakhir sebelum kita closing, singkat saja Mas Angga, apakah dengan kenaikan NJOP ini mempengaruhi kemungkinan masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah murah DP 0 rupiah di DKI Jakarta? Ya, pertama terkait DP 0 rupiah sebenarnya ini sudah diamini oleh Bank Indonesia. Tinggal tentunya bagaimana pemerintah Pemprov DKI Jakarta mampu mengagregasi peluang yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia. Alhamdulillah kemarin juga kita lihat sudah ada pembenahan juga di beberapa kepala dinas, ada rotasi, ada promosi, dan mudah-mudahan ada kabinet baru juga Bang Sandi ini yang mampu mempercepat RPJMD yang sudah digariskan. Nah, saya rasa perlu teamwork juga lah yang ada dalam. Artinya walaupun NJOP naik tapi masih mungkin kok masyarakat dapat rumah DP 0 rupiah. Kita nantikan. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Pak Taufik, Pak Pantas, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan saya terkait NJOP DKI Jakarta naik. Soal DP 0 rupiah saya pikir itu udah mimpi tuh. Baik, kita melihat nanti bagaimana kelanjutannya Pak Pantas. Terima kasih. Dan pemirsa, ada banyak informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan di Newsroom bersama Reva Fardani dan Ruth Maria Tiara. Kembali ke Anda di Studio 1. Ya, terima kasih rekan Ayu, memang telah melaksanakan dialog tadi mengenai NJOP DKI Jakarta memang mengalami kenaikan, Tiara ya. Iya, dan ini pastinya akan ada pro dan kontra juga nanti ke depannya. Dan pemirsa, kami masih mempunyai berbagai informasi lainnya, tetaplah bersama kami di program Newsroom.